itu den paringi sapa ingsun. Tiat maaf. Tiat den paringi sapa umatku. Sayaan ing suwi-wiji. Lam yuk tahu kang ora den paringi hu ing sayaan ing suwi-wiji. Ahadun sapa wong siji minal umami saking tegese saking pira-pira umat. Ayakulu ing yen to ngucap sapa umat indal musibati nalikane kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna setune kita lillahi ku kagungane Allah. Wa inna lan setune kita ilaihi marang Allah rajiuna iku padha bali kabeh. Rawahu ngriwatake sapa Ibnu Marduwaihi, sapa Imam Ibnu Marduwah. An Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas. Jadi hadis ini menerangkan bahasanya umat Islam itu punya satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita diperintahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini hadis ini jelas menunjukkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya diberikan kepada umat Islam. Jadi umat-umat sebelum kita itu ketika terkena musibah ya tidak tahu ucapannya gimana. Tidak tahu ya mau ucap. Jadi apa namanya, agama yang paling komplit itu agama Islam. Kok bisa semacam itu? Semua hal itu diatur. Bahkan dari perkara-perkara yang remeh aja diatur. Anda masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar dari kamar mandi, ada doanya. Ya toh? Bahkan sampai kumpul sama istri. Nah, ini mesti Anda hafal ini, soalnya sering aku kan yang sudah punya istri. Itu pun ada doanya. Nah, ya toh? Ada doanya. Coba Anda pelajari agama-agama yang lain. Agama Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu. Ada enggak doa-doa kalau mau berbuat semacam itu? Ya hampir tidak ada. Nah, bahkan ketika bersin itu ada doanya. Ketika menguap tidak ada doanya. Kok bisa dibedakan? Kalau Anda bersin itu Anda mengeluarkan penyakit-penyakit, maka disuruh bilang alhamdulillah, ya toh. Tapi ketika menguap, anjurannya cuma disuruh meletakkan tangan di atas mulutnya. Nah, kenapa? Kalau menguap itu bukan mengeluarkan penyakit. Itu kalau Anda menguap itu kadang-kadang bisa kemasukan penyakit dari udara sehingga suruh nutup mulut Anda. Itu agama Islam begitu telitinya sehingga hal yang sepele yang remeh aja ada doanya, ada tindakannya. Nah, karena itu apalagi berhubungan dengan manusia yang lain, mesti ada akad, ada muamalah yang diselidiki oleh para ulama. Ini akadnya apa, namanya apa, itu ada namanya tersendiri. Kalau Anda lihat di agama lain belum tentu komplit semacam agama Islam ini. Karena itu kalau Anda ngaji fikih akan tahu, ini muamalah ini akadnya ini, muamalah ini akadnya ini, namanya itu ada. Karena itu kemarin ketika saya ikut Basul Masail di mana sambung itu, ketika ada perbedaan pendapat masalah suatu hukum, ada kiai yang jadi narasumbernya atau pensohnya mengatakan, ini tidak ada akad. Jadi orang masalah haji, orang daftar haji ngasih duit, kemudian tanda tangan itu tidak ada akadnya. Akhirnya diprotes sama jamaah Basul Masail, peserta Basul Masail. Wah, lucu kiai kok bilang tidak ada akadnya. Lah ini menunjukkan bahasanya orang Islam itu kritis. Kalau masalah hukum, bahkan sama kiai yang sudah besar aja masih dikritik kalau tidak sesuai dengan hukum yang kita ketahui dalam agama Islam. Kan memang lucu kan kalau ada suatu perbuatan muamalah tidak ada akadnya itu kan lucu. Kita teruskan. Bukan berarti kami para peserta Basul Masail lebih pintar dari kiai itu, tidak. Cuma ya kalau kurang benar ya harus diprotes lah. Gitu loh, diprotes. Jangan takut. Jadi kalau misalkan saya salah nyampaikan, salah ngomong, protes saja tidak apa-apa. Protes saja tidak apa-apa. Gitu loh. Karena saya bukan maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Kita teruskan.
Jadi hadisnya ya tingkatan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tapi ada beberapa penguat, jadi ada kemungkinan bisa menjadi